Ya, selamat malam semua rekan-rekan. Ya, eee, sebentar ya, eee, minta tolong saya dijadikan host ya. Oke, kalau suara saya terdengar boleh ketik angka 1 ya. Coba diketik angka 1. Suara saya jelas nggak? Oke ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, sambil saya, masukin ini ya, karena tadi settingannya sempat salah nih, salah settingan, akhirnya jadinya, bisa tampilin host ya. Nggak apa-apa, hari ini kita merangkap ya. Oke, buat kawan-kawan semua yang sudah ada di, grup ini ya, di ruang Zoom ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua rekan-rekan. Saya doakan semua selalu diberikan kesehatan yang prima dan juga diberikan, rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, tentunya yang hadir di sini sebagian besar adalah dari, WA grup ya, dari WA yang, 1 minggu lalu sudah kita share-kan ya, yaitu di Masterpreneur 4 ya, yang di mana di Masterpreneur 4 itu, banyak hal yang saya yakin rekan-rekan sudah, belajar banyak ya, belajar banyak tentang bagaimana membangun sebuah mindset ya. Kalau ditanya siapa yang ingin sukses, tentunya semua pasti ingin sukses dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses, semua pasti ingin berhasil dalam kehidupan. Nah, hanya saja biasanya di saat orang ingin bisa berhasil, bisa membangun kesuksesan dalam eee, kehidupannya dia, yang jadi permasalahan itu adalah, seringkali kita membiarkan orang lain yang mengontrol mindset kita. Seringkali kita membiarkan orang lain yang, mengontrol harapan dan impian kita serta tujuan kita, ya. Di mana di saat katakanlah kita, eee, memiliki sebuah harapan, memiliki sebuah impian, dan terus kemudian kita harus menjalankan prosesnya, ya. Kita harus menjalankan prosesnya, dan di saat menjalankan prosesnya ada banyak hal tantangan, baik itu tantangan orang-orang yang mungkin Anda, eee, prospek, ya dia menolak, atau Anda yang ajak mereka untuk bisa bermitra bersama Anda untuk bangun bisnis apapun gitu ya, dan hal itu kadang-kadang membuat kita terganggu ya, membuat mindset-nya terganggu sehingga akhirnya kita sulit sekali untuk bisa berhasil, sulit sekali untuk kita bisa berpegang teguh terhadap mindset dan tujuan kita yang dari awal sudah kita buat, ya. Maka diperlukanlah sebuah teknik untuk bisa membangun energi, ya, untuk Anda bisa membangun energi positif Anda. Nah, energi ini berasalnya dari hati kawan-kawan, ya, jadi dia berasal dari hati, jadi mindset dengan energi ini dia satu satu kesatuan yang terus, apa, harus tetap selalu dijaga, tidak bisa tidak. Bentar ya, saya sambil masukin orang. Oke. Ya, sudah ada 5. Oke, saya lanjut. Nah, jadi, Anda perlu menjaga, ya, menjaga energi Anda, seringkali sebenarnya tekniknya sederhana ya, tekniknya sederhana, seringkali Anda harus berucap pada diri Anda sendiri, memberikan sebuah penghargaan atau respek yang baik buat diri Anda, "Saya orang yang beruntung, saya orang yang menyenangkan, saya adalah orang yang, baik, sukses," dan lain sebagainya. Itu yang harus sering kali Anda ucapkan. Jadi berkata kepada diri sendiri, ya. Agar apa? Agar Anda tetap bisa menjaga mindset Anda, sehingga mindset Anda tidak dalam controlling orang lain, ya. Karena seringkali tadi ya, banyak orang di luaran sana yang mereka punya impian dan impiannya itu tidak terwujud karena dikontrol oleh orang lain, melalui berbagai macam hal, ya. Nah, jadi impian Anda, mindset Anda tentunya harus Anda sendiri yang mengontrolnya. Oke. Mindset sudah dibagikan di materi Masterpreneur 4, kemudian bagaimana caranya Anda membangun energi, ya luar biasa sekali. Terus kemudian ada lagi satu materi, setelah mindset dan energi ini Anda belajar, latih, intens ya tiap hari. Nah, Anda perlu satu teknik ya. Jadi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh, Om Eko Wahyudi bahwa,
ada video Bung Chandra yang mengatakan seandainya Bung Chandra ini seorang trainer yang sangat luar biasa ya, Anda bisa cek saja di YouTube ya. Beliau masih muda dan seandainya beliau itu dalam kondisi bangkrut ya, tidak memiliki apa-apa lagi, maka untuk memulainya kembali atau dia di saat dia harus memulai sesuatu itu dari nol, maka ilmu yang pertama kali akan dia pelajari adalah ilmu people skill ya, people skill. Jadi ternyata bukan ilmu-ilmu teknik yang teknik-teknik seperti bisa digital marketing, bisa namanya macam-macam gitu ya. Tetapi ternyata adalah ilmu people skill, bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan baik dengan orang lain, ya. Nah, di situ diajarkan oleh Eko Wahyudi bagaimana kita membuat gestur kita, bagaimana caranya kita bisa menghargai di saat kita berhadapan dengan orang lain, saat kita berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan juga dikasih satu tips, ya, tips tentang bagaimana kalau saya sebutnya itu adalah teknik kupas bawang ya, teknik kupas bawang. Tetapi di situ disebutkan 3 tips ya untuk kita bisa menggali kebutuhan seseorang, itu tipsnya. Jadi luar biasa banget nih buat kawan-kawan semua. Oke, sudah ya, ada 3 materi yang luar biasa. Bangun mindset, membangun energi, kemudian people skill, ya berbicara tentang people skill. Kemudian yang keempat itu adalah berbicara tentang 3 hal ya. Pertama nih, mindset, terus kemudian bangun energi, yang ketiga itu adalah berbicara tentang people skill. Nah, yang keempat, Anda tentu perlu sebuah wadah. Perlu sebuah wadah untuk Anda bisa menerapkan 3 ilmu yang tadi ya, mindset, energi, terus kemudian people skill. Anda perlu sebuah wadah yang tepat untuk Anda bisa membangun sebuah bisnis atau sebuah usaha. Ya. Dan disampaikan oleh Master Idham Khalid Wantoro, beliau katakan bahwa carilah sebuah usaha yang bukan hanya sekedar mendapatkan penghasilan aktif income, tetapi harus berjangka panjang. Ya, berjangka panjang dalam artiannya kalau bisa itu sampai dengan 7 generasi ya. Ya, jangan 7 generasi ya. Kalau 7 generasi kasihan generasi ke-8 ya. Jadi untuk bisa berkelanjutan lah gitu ya, untuk bisa kita berkelanjutan. Jadi bisa diwariskan. Nah, usaha seperti itu tentunya adalah sebuah usaha yang bisa menghasilkan penghasilan aktif income. Ya, sebuah usaha yang tentunya bisa menghasilkan aktif income. Nah, disampaikan oleh Om Idham bahwa bangunlah sebuah sistem, ya, bangunlah sebuah sistem karena ternyata ya ada beberapa hal berbicara tentang sistem tersebut. Nah, di sesi akhir kita akan zoom, ya, jadi 4 materi yang sangat luar biasa dan 4 materi ini dibawakan oleh orang-orang yang betul-betul sangat luar biasa. Saya belajar banyak oleh para pembicara tersebut, ya, yaitu ada asisten Judiono Slamet, ya, beliau dari Solo, ya. Terus kemudian juga ada apprentice Eka Wahyudi dan juga ada Master Idham Khalid. Maka sangat layak dan pantas ya kalau kita berikan satu rasa respect untuk mereka ya dengan mengetikkan angka 1 miliar ya untuk Om Eka Wahyudi, untuk Om Judiono Slamet dan juga Master Idham. Silakan diketik angka 1 miliar ya. Karena saya akan berbagi satu materi terakhir sesuai dengan janji kita yaitu why one more. Oke, ya, why one more. Oke, kenapa sih one more? Oke, saya akan sharing dengan kawan-kawan semua. Oke, ya, saya akan bagikan materinya layar. Nah, ini dia nih. Ya, kan sudah banyak yang mau masuk nih, tetapi mereka belum kebagian tempat. Nah, ya, sebentar. Oke, saya akan sharing dengan kawan-kawan semua. Oke. Ini dia. Ya. Oke, saya akan kupas dulu dari membangun sebuah bisnis passive income ya dan autopilot. Oke, ya, membangun bisnis passive income dan autopilot. Nah, jadi di sini akan dikupas ya. Kemarin saya sedikit coba untuk mengupas tentang apa yang disampaikan oleh Om Idham Khalid Iwantoro ya. Jadi ada sebuah buku kawan-kawan, ada sebuah buku yang berjudul adalah Rich Dad ya, Poor Dad, yaitu berbicara tentang cash flow quadrant.
Cash flow kuadran ini apa sih? Cash flow kuadran ini adalah ternyata di dunia ini ada dua cara untuk bisa menghasilkan penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan yang dihasilkan dengan cara active income, ya, atau disebutnya adalah kuadran kiri. Ya, jadi kuadran kiri dengan kuadran kanan. Kuadran kanan ini berbicara tentang passive income, ya. Nah, ini adalah tentang cash flow kuadran. Oke, sebelumnya mohon di-follow ya Instagramnya Dirisif Lawing sama masterpro.official, serta ada TikToknya tuh ya, TikToknya Babe Dolar ya. Nah, coba di-follow aja. Nanti kita akan sharing-sharing banyak di dua akun tersebut, baik Instagram maupun juga TikTok. Oke. Saya lanjut ya. Jadi disampaikan oleh Om Idam bahwa berbicara tentang cash flow kuadran itu adalah sama halnya dengan sistem, ya, dengan sistem. Nah, di sebelah kiri yang ada di gambar Anda ini ada gambar E, ya, yaitu employment. Terus kemudian ada self employment. Ini biasanya disebut dengan kuadran kiri, ya. Employment ini seperti karyawan, pekerja, buruh, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menjalankan sebuah sistem. Ya, jadi contoh misalkan, ada sebuah perusahaan memiliki sebuah sistem aturan main di sana, dan dia menjadi seorang karyawan di sana, maka dia employee ini dia menjalankan sistem, ya. Jadi dia bekerja berdasarkan sistem yang sudah diterapkan oleh dia, ya. Pada saat dia tidak bisa bekerja, maka sistem itu tidak akan berjalan bagi dia dan dia tidak akan dibayarkan. Nah, begitu juga dengan self-employment. Nah, self-employment ini adalah orang yang dia membuat sistem, ya, ya, dan kemudian dia menjalankan sistem itu sendiri. Ya, biasanya orang-orang tersebut bekerja berdasarkan profesinya, seperti dokter, ya, jadi dia bikin prakteknya, bikin racikan obat dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada pasien hadir, terus kemudian dia berikan resep dan sebagainya. Jadi pekerjaannya berdasarkan profesi. Ya, berdasarkan profesi, dan di saat tidak melakukan aktivitas, ya, maka penghasilan pun dia tidak akan bisa dapatkan, ya. Dan ini banyak, seperti contohnya adalah dokter, terus kemudian bidan dan sebagainya, pokoknya profesi lah, ya. Nah, terus kemudian ada yang masuk dalam kategori business owner, ya. Business owner ini atau wirausaha, ya, di kategori B. Nah, ini masuk sebenarnya ke dalam sebuah ranah passive income, ya, passive income, masuk dalam sebuah ranah passive income. Oke, ya, sudah direkod. Oke, sebentar rekan-rekan. Nah, mana dia ya? Oke, sudah direkod belum ini? Sudah direkod. Oke, saya kembali lagi. Oke, berbicara tentang yang kuadran sebelah kanan, yaitu wirausaha atau bisnis, ya. Jadi kalau di sini nih dia membuat sebuah sistem, kemudian dia bekerja untuk sistem itu sendiri, dan sistem tersebut dia buat dalam bentuk banyak cabang, ya, dia buat dalam bentuk banyak cabang. Contohnya mungkin orang itu dia membuka sebuah bengkel, dia buat sistemnya, dia buat SOP untuk karyawan, dia buat berbagai macam hal, dan kemudian usaha tersebut maju, dan kemudian dia buat juga dalam ada cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan seterusnya. Ya, nah, jadi dia membuat sistem, menjalankan sistem, dan kemudian membuat cabang untuk sistem yang sudah diterapkan tersebut. Ya, nah, terus kemudian ada yang kategori yang terakhir, yaitu investor. Ya, di mana kalau investor ini biasanya uang yang akan bekerja untuk Anda. Jadi dia ternak uang gitu ya. Nah, cuman saya belum ada uangnya, Pak. Nah, nanti sabar ya, pelan-pelan kita akan bahas, kawan-kawan. Jadi kalau investor ini dia punya uang cukup, dia hanya melihat ada sebuah sistem yang sudah terbukti, sudah berjalan, kemudian dia investasi di sistem tersebut, nah, terus kemudian dia diamkan dan dia dapat fee atau dia dapat penghasilan dari bagi hasil yang sudah dikerjakan oleh sistem yang sudah berjalan. Contohnya seperti Indo April, ya, tahu Indo April lah ya, Indomaret maksudnya, kan nggak boleh nyebutin bahasa ini, gitu ya, atau Alfa April lah, Alfa April atau Indo April, ya.
Jadi ini sebuah sistem yang sudah berjalan, berinvestasi di sistem tersebut. Nah, terus kemudian kita dibayarkan dari fee, dari bagi hasilnya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ya, banyak sih sebenarnya contohnya. Cuma untuk bisa berinvestasi seperti itu ya kalau Indo April aja itu nilainya ya dulu kalau nggak salah itu hampir 1 miliar. Sekarang mungkin lebih ya, mahal sekali. Ya, mungkin juga saat sekarang ini ada yang namanya Mixway atau Mixul lah gitu. Nah, itu investasinya aja nilainya di atas 800 juta gitu ya. Jadi Anda investasi punya uang 800 juta, Anda beli itu ya sistem yang sudah berjalan. Nah, terus nanti Anda tinggal tunggu saja, nanti dapat bagian hasilnya dari situ. Seperti itu, ya. Nah, di sini biasanya akan ada kesulitan. Kesulitannya di mana? Ya, berarti untuk bisa sukses itu ya hanya untuk berlaku bagi orang-orang yang memang kaya raya, gitu ya, atau memang mereka sudah punya income besar. Oke, ya. Dan dikatakan bahwa sama Robert Kiyosaki, ya beliau mengatakan ya bukan saya, bahwa beliau sampaikan bahwa orang miskin mencari pekerjaan, orang kaya itu membangun jaringan. Saya ulang ya, Robert T. Kiyosaki, ya Robert T. Kiyosaki itu mengatakan bahwa orang miskin mencari pekerjaan, ya. Jadi dia nyari kerja, Bapak dan Ibu, ya, karena dia nggak nyari uang, dia hanya nyari kerja. Ya maka akhirnya yang ada apa? Ya dia dikasih kerjaan terus, ya dikasih kerjaan terus, uangnya nggak nambah-nambah gitu loh. Ya uangnya nggak nambah-nambah. Jadi kerja aja terus ya, tapi income-nya atau penghasilannya dia flat gitu ya. Nah beriring dengan masalah waktu, beriring dengan faktor usia, lama-lama tenaga kita sudah mulai berkurang sehingga akhirnya kita sulit sekali untuk bisa tetap terus bekerja di saat usia kita sudah tidak mampu lagi, ya. Nah, tetapi berbeda dengan orang kaya karena ternyata orang kaya itu dia membangun jaringan, ya, membangun jaringan, ya, dia membangun jaringan, membangun sistem untuk dia dan kemudian dia akhirnya bisa berhasil menjadi lebih kaya lagi dari jaringan yang sudah dia bangun, ya. Dan ini salah satu contohnya, oke, ya salah satu contohnya, oke. Kenapa Raffi Ahmad? Ya, karena Raffi Ahmad ini, wah ini Sultan Andara. Ya, saya belajar banyak kepada Ibu. Saya belajar banyak dan saya terinspirasi sekali dengan Raffi Ahmad, gitu ya. Terinspirasi bukan karena gantengnya enggak, tapi karena dia punya pola pikir tadi. Ya, dia punya pola pikir itu membangun jaringan, ya membangun jaringan, membangun sistem. Ini yang luar biasa dari Raffi Ahmad. Dan ternyata Raffi Ahmad itu bukan sekedar artis, tapi dia adalah pengusaha. Ya, dan saya cari literaturnya, ternyata saya juga baru tahu Bapak dan Ibu, ya, bahwa bisnis Raffi Ahmad ini kurang lebih sekitar 400 cabang bisnis, bermacam-macam. Ada 400 cabang bisnis. Ya, ada 400 cabang bisnis ya. Nah, ini 5 jenis gurita bisnis Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina, ya, mulai dari bisnis makanan, bisnis pakaian, bisnis properti, bisnis production house, bahkan sampai dengan bisnis kecantikan, ya. Nah, di sini juga ada nih, ada Bakmi Raja Nikmat. Nah, itu ternyata punyanya Raffi Ahmad. Ya, terus kemudian saya juga baru tahu kalau Raffi Ahmad itu punya Ciki. Ya, kita tahu Ciki ya, ada Nagitos. Yang mana rasa favorit kalian gitu ya, Nagitos. Saya baru tahu itu, jujur aja begitu saya cek di Google, Raffi ternyata punya ini ya, punya apa namanya Ciki lah gitu ya. Termasuk ada tuh lah gitu, King Kong ya. Tuh paling enak pemilih saat lagi ngapain King Kong. Nah, itu ternyata Raffi yang punya. Ya, di sini juga ada Raden ya, dia punya, saya kurang tahu nih apa itu Raden itu apa isinya, tapi ya ini punya Raffi Ahmad. Oke. Nah, terus kemudian dia juga punya Rans Entertain, ya, ini bisnis dia, mulai dari perusahaan rekaman musik, kemudian production house, terus kemudian Power Ranger. Jadi ada akun Instagram ya, yaitu krunya mereka. Terus kemudian dia juga punya klub bola, tentunya kalau punya klub bola dia jual merchandise yang berhubungan dengan Rans ya, dengan bola klubnya dia. Terus kemudian ada Rans Animasi Studio ternyata, terus dia juga punya klub e-sport ya, punya klub kalau anak-anak zaman sekarang ini generasi milenial dengan Gen Z itu mereka suka main game. Nah, itu ternyata dirangkul sama Raffi dan di situ dia punya klub e-sport ya.
Terus kemudian ada Rans Beauty, ya itu produk kecantikan dan perawatan. Banyak banget kawan-kawan. Ternyata juga Raffi Ahmad punya ini apa nih? Raffi Fried Chicken. Ya, saya baru tahu juga nih, Raffi ternyata dia punya fried chicken. Bahkan dia punya jeans, ya RA jeans. Ya, jadi ada dia punya jeans, dia kalau nggak salah saya sempat cari juga ada sepatu juga yang labelingnya dia. Luar biasa loh, betul-betul luar biasa sekali ya. Tuh, nah, jadi yang dibangun sama dia itu tadi, dia membangun sistem, dia membangun jaringan. Ya tentunya kita bisa tahu ya, di saat sekarang ini punya 400 jenis usaha. Ya, dan hasilnya kira-kira bagaimana? Wow, pasti luar biasa sekali. Ya, ya saya sih nggak pengen, ya pengen lah gitu ya, tapi kayaknya kalau sampai seperti Raffi Ahmad, waduh, luar biasa banget ya. Amin. Saya doakan semua juga kawan-kawan di sini bisa seperti Raffi ya. Nah ternyata Raffi juga dia membangun jaringan ya. Nah dari sini kita harusnya punya sebuah pola pemikiran baru bahwa oh iya betul juga ya, ternyata untuk bisa menjadi orang yang sugih, menjadi orang yang sejahtera, untuk bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya, ya tidak bisa tidak harus dengan cara membangun sebuah sistem jaringan. Nah kenapa? Karena begini Bapak dan Ibu ya. Dan disampaikan bahwa orang miskin mereka mencari pekerjaan. Ya, dapat kerjaan, dikasih kerjaan terus, duit mah kagak gitu ya. Nah, kalau duitnya flat lah gitu. Tetapi kalau orang kaya itu membangun jaringan. Kata siapa? Bukan kata saya, tetapi itu kata Robert T. Kiyosaki. Ya, karena ternyata yang dilakukan Raffi kurang lebih seperti inilah, saya ilustrasikan. Seandainya Anda jadi Raffi itu dia membangun mesin uang, kawan-kawan. Ya, dia membangun mesin uang. Ya, satu mesin uang anggap saja, saya yakin sih hasilnya lebih gitu ya. Tetapi anggap saja satu mesin uang itu menghasilkan income 1 juta buat dia. Ya, menghasilkan income 1 juta buat dia. Dan kemudian dia punya 100 mesin uang. Ya, jadi dia punya 100 mesin uang yang namanya mungkin berbeda-beda. Yang kita tahu tadi Raffi Ahmad itu dia punya 400 jenis mesin uang gitu ya, yang bisa menghasilkan dia. Maka 1 juta dikalikan 100 mesin uang, ya dia bisa menghasilkan 100 juta, ya. Dan mesin uang ini bisa kita anggap juga dengan sistem, karena sebuah bisnis tentunya kalau sudah ada sistem berjalan, itu tentunya akan jauh lebih mudah untuk diduplikasi. Ya, sistem ini berkaitan dengan sistem produk, sistem edukasi, ya bagaimana trainingnya gitu ya. Terus kemudian bagaimana menghitung pemasukan dan menghitung income dan lain sebagainya, serta salary atau bonus-bonus dan lain sebagainya. Nah, jadi Raffi itu dia membangun sistem lah, anggap, ya. Bisa Anda bayangkan satu sistem itu dia bisa menghasilkan 1 juta. Kalau dia ternyata bisa menduplikasi menjadi 1.000 sistem, maka bisa dipastikan income yang didapatkan sama dia adalah 1 miliar. Besar banget tentunya, besar banget. Ya, sangat besar sekali. Nah, ya kalau berbicara tentang ini, ya saya dulu terinspirasi dengan Raffi, gitu ya. Oh, kalau gitu Raffi membangun sistem. Oke, kalau gitu saya coba jalankan sebuah bisnis. Nah, saya jalankan bisnis. Bisnis apa? Saya jalankan sebuah bisnis multi level marketing. Ya, ya sama. Bikin mesin tadi. Ya, jadi saya bikin mesin. Ada sebuah bisnis yang di situ sudah ada sistemnya, saya masuk di situ belajar sampai akhirnya saya bisa berhasil menjadi membangun karir cukup tinggi di sana dan kemudian punya tim bisnis di sana. Income dari sana kalau nggak salah terakhir itu saya sekitar hampir 30 jutaan lah per bulan, ya. Oke, terus kemudian saya juga punya mesin yang lain, ya mesin yang lain yaitu adalah saya ada klinik, gitu ya, ada 2 klinik, ya, terus kemudian ada rumah sakit dan lain sebagainya, gitu, seperti ini. Oke, ya. Nah, tapi saat sekarang rumah sakit itu sudah harus saya lepas, gitu. Saya berfokus di klinik. Ya, ini adalah mesin-mesin saya. Gitu. Nah, terus kemudian, nah ini tadi ya orang yang bekerja untuk sistem. Jadi saya sudah buat sistemnya. Terus kemudian mereka bekerja untuk sistem, itu ya mereka dibayar dengan menjalankan sistem tersebut. Nah ini juga mesin uang saya yang lain. Jadi saya punya
produk di dunia hobi, yaitu nama produknya bongkar karakter, ya, Total Conflict. Nah, ya karena dunia hobi, jadi namanya harus unik ya kawan-kawan, Total Conflict itu. Jadi kalau burung kebetulan dunia hobinya itu di kicau mania, jadi kalau ada burung itu dia bisa konsumsi ya diberikan nutrisi seperti ini, maka dia akan birahinya naik dan kemudian dia bisa maksimal lah untuk berbunyi. Ya, saya sempat juga bikin aren, ya, jadi saya punya produk imun booster, yaitu gula aren, yang itu saya packing, repacking, dan kemudian kita pasarkan. Nah ini produksi dan pengiriman barangnya. Oke, nah ya karena anak-anak pang, jadi kalau ada tatonya dikit nggak apa-apa ya, gitu. Nah ini juga tuh ya, saya bikin mesin yang lain, yaitu sangkar, untuk sangkar burung ya, jadi bikin tebok dengan digital print, terus kemudian kita cetak dan itu pemesanan dan sebagainya. Tuh, nah terus kemudian saya juga punya sebuah wadah edukasi, kita kerjasama dengan dinas saat itu saya kerjasama dengan dinas LH, bikin sebuah edukasi ya tentang berbagai macam lah. Tuh, nah ini ya, termasuk juga kita bikin, jadi saya punya sebuah IO, ya, event organizer untuk di dunia burung, gitu ya, dunia kicau mania. Nah, kita sempat bikin sebuah event yang cukup besar, ya, yaitu event-event di dunia hobi lah, gitu ya. Nah, jadi cukup banyak sebenarnya kalau dihitung itu mesin saya sampai hari ini yang bisa menghasilkan income itu kurang lebih ya masih di bawah 10 lah, gitu ya. Masih di bawah 10 gitu. Jadi kalau untuk bisa seperti Raffi Ahmad punya 400 mesin uang ya belum lah. Tuh ya. Nah, cuma ada satu kendala kawan-kawan. Tentunya diperlukan modal yang sangat besar ya. Nah, ini salah satunya lagi ya, aktivitasnya saya, yaitu saya punya relawan. Ya kebetulan di sana ditunjuk sebagai pembina ya. Nah, ini relawannya. Ya Rehab Kali Cikarang. Oke. Nah, terus kemudian tahun 2021 saya ditawarkan sebuah mesin baru. Apa itu? Yaitu One More. Nah, kenapa saya tertarik? Ya, karena kalau misalkan berbicara tentang industri network marketing, tentunya saya tidak harus bermodal yang sangat besar untuk saya bisa membangun usaha-usaha yang sebelumnya. Gitu. Karena kalau berbicara tentang One More, ada beberapa hal yang saya lihat, ini layak untuk saya jadikan sebagai mesin uang saya yang selanjutnya. Nah, seperti apa sih? Gitu ya. Jadi ini 2021 saya masuk ke One More, terus kemudian kita berkesempatan gitu ya, mencapai sebuah jenjang karir yang luar biasa di sana, dan kemudian hadir ke Turki, diundang di sana, ya di acara yang bisa lihat kawan-kawan semuanya ya. Ini lebih dari 10.000 orang berkumpul dari seluruh dunia, ya dari Indonesia hampir 400 orang saat itu, ya di Istanbul, Turki, dan diberikan kesempatan untuk berbicara di antara para orang-orang bule. Nah, ini. Sorry sebentar, bagikan audio. Oke. Nah ini. Jadi waktu kita di Istanbul, ya, lebih dari 300 orang. Baru bisa nyanyi Indonesia, bisa nyanyi orang Bandung di Turki bareng-bareng dengan teman-teman dari Indonesia, dan menjadi tontonan. Oke, ini acaranya, saya lihat ini perusahaan ini cukup layak untuk diperjuangkan. Oke, saya percepat saja. Oke. Bir gün siz de başarıp burada olacaksınız. Teşekkür ederim. Bugün saya pastikan Indonesia skandal itu siz hepiniz burada olabilir. Sukses
Oke. Tentunya itu satu kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk kita bisa belajar banyak, gitu ya. Jadi banyaknya pengalaman di berbagai bidang usaha itu harusnya bisa menjadikan kita belajar, ya harusnya bisa menjadikan diri kita tuh belajar jadi jauh lebih baik lagi, jadi jauh lebih profesional, menjadi jauh lebih dewasa khususnya di bidang bisnis. Nah, jadi saat saya ditawarkan sebuah perusahaan One More, saya melihat ini ada satu hal yang membedakan gitu. Ini ada satu hal yang saya harus belajar kembali. Ya, karena di situ kita punya sebuah kesempatan dan peluang untuk bisa membangun big machine gitu ya, membangun sebuah sistem yang luar biasa untuk bisa menghasilkan income yang luar biasa. Itu ya. Nah, oke. Jadi kawan-kawan, ya kalau berbicara tentang mencari bisnis, ya kenapa sih pilihannya saya jatuh kepada One More? Ya, karena ada tiga kunci untuk kita bisa mencari bisnis yang dia bertahan lebih dari 10 tahun. Yang pertama, Anda harus melihat produknya tepat atau tidak. Ya, harus ada pasarnya, harus ada marketnya. Ya, dan kemudian juga kita harus berpikir bahwa repeat-nya itu tinggi, gitu. Repeat-nya itu tinggi. Ya, permintaan ulangnya itu tinggi. Orang gunakan produk tersebut, terus kemudian dia akan rasakan manfaatnya, dan karena dia rasakan manfaatnya, maka dia akan pesan kembali. Terus kemudian yang kedua adalah berbicara tentang sistem bagi hasil yang jelas. Oke, ya harus ada sebuah sistem bagi hasilnya yang jelas. Dan yang ketiga tentunya harus ada sistem pelatihan dan promo-promonya. Karena yang ketiga inilah yang akan membuat Anda bisa membangun jauh lebih mudah gitu loh. Ya, dengan adanya sistem pelatihan. Ya, orang dari berbagai macam latar belakang ingin bisa bermitra dengan Anda. Nah, terus kemudian Anda hanya cukup mengarahkan dia ke sebuah pelatihan, dan kemudian di pelatihan tersebut dia akan dilatih, dibina, dan kemudian dia lulus dari pelatihan tersebut dan dan dia berhasil lah, dan dia lulus dari pelatihan tersebut dan dia berhasil. Nah, pelatihan ini yang biasanya disebut dengan sistem tadi, sistem yang berjalan gitu ya, sistem yang berjalan. Di sini Anda bisa mendapatkan yang disebut dengan passive income. Itu ya, dan tentunya harus ada promo-promo yang membuat Anda tertarik gitu ya untuk bisa, atau orang lain lah tertarik untuk mau menjalankan bisnis ini. Dan One More luar biasa karena perusahaan ini berasal dari Istanbul, Turki, maka banyak sekali kesempatan kita untuk bisa berkunjung ke Istanbul, Turki. Ya, nah kalau Anda berkunjung itu di sekitar bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Maret ya, sampai Maret waktu itu, maka Anda akan bisa hadir di Istanbul, ya kita ada promonya biasanya, dan itu di saat cuaca itu sedang salju. Wih, keren banget. Ya, keren banget. Nah, bahkan saya ada teman saya yang beliau berasal dari kampung, ya beliau berasal dari kampung, maaf ya, bukan gimana-gimana, enggak gitu ya, tapi dia sempat bikin videonya, jadi dia berasal dari kampung, belum pernah merasakan yang namanya salju, dan berangkat ke Istanbul, Turki, berkesempatan berangkat ke sana, dan di sana dia merasakan salju, melihat situasi Eropa yang sangat luar biasa, dan itu berfoto di Kapadokia, ya berfoto di Kapadokia, di belakang itu dengan balon-balon udara dan eksotik sekali, dan itu adalah satu pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Dan saya doakan semua kawan-kawan yang ada di sini juga punya kesempatan yang sama untuk bisa berangkat juga ke Istanbul, Turki. Oke, ya. Jadi ini adalah 3 kunci yang pertama, ya 3 kuncinya. Cari produk yang tepat, kemudian sistem bagi hasilnya dia harus jelas, dan sistem pelatihannya juga harus ada, dan juga harus ada promo-promo. Inilah yang membuat kita bisa membangun sebuah bisnis dan bisa mendapatkan passive income untuk masa depan. Oke, berbicara tentang produk yang tepat, kawan-kawan. Ya, jadi ini ada sebuah data bahwa produk yang tepat ya harus kita akui bahwa produk kesehatan, pelangsing, dan kecantikan itu telah menjadi kebutuhan standar manusia. Ya, dan fast moving gitu ya, atau repeat order-nya, di permintaan ulangnya dia tinggi ya, karena saya yakin semua manusia di seluruh dunia ini ingin sehat, tidak ada satu orang pun yang dia ingin sakit, semuanya pasti ingin sehat. Ya ingin sehat, dan untuk sehat tentunya dia perlu mikronutrisi yang bagus. Untuk sehat tentunya dia perlu asupan yang bagus ya, baik dalam bentuk makanan dan lain sebagainya. Nah, dan semua orang pasti tentunya ingin langsing. Karena ciri-ciri orang sukses zaman sekarang itu sudah berubah, kawan-kawan.
Kalau zaman dulu orang sukses itu harus tampaknya gendut. Kalau gendut berarti dia sukses. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau gendut itu penyakitan, gitu ya, diabetes dan lain sebagainya. Nah, justru kalau saat sekarang ini orang sukses itu suspek, gitu ya. Orang sukses itu langsing, gitu. Dan cantik, kalau berbicara cantik, semua manusia pasti butuh cantik. Ibu-ibu, wanita itu butuh cantik, ya. Dan para laki-laki butuh cantik nggak? Ya, para laki-laki butuh istrinya jadi jauh lebih cantik, butuh pacarnya jauh lebih cantik, itu, ya. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan standar dan ada sebuah data, ada sebuah data ya dari Kementerian Perindustrian ya bahwa di tahun 2014 ternyata omset jamu dan obat tradisional itu mencapai angka 15 triliun. Bayangkan Bapak dan Ibu ya bahwa produk herbal atau jamu-jamu dan obat tradisional herbal gitu ya yang mungkin di sebagian besar orang memandang itu adalah sebelah mata, tetapi ternyata menghasilkan income yang sangat besar, yaitu sebesar 15 triliun ya. Dan ini laporan dari tahun 2014. Bagaimana dengan saat sekarang? Tentunya sudah berkali-kali lipat dia grow ya, dia meningkat gitu. Apalagi kemarin kan kita sempat terkena yang namanya COVID ya. Nah, tentunya omset produk herbal ini jadi jauh lebih meningkat. Nah, tentunya di sini ada sebuah peluang. Ya, ada sebuah peluang. Nah, hanya saja peluang tersebut menjadi sebuah permasalahan gitu ya. Karena Pak pemainnya di dunia herbal ini sebenarnya juga sudah cukup banyak, mulai dari perusahaan besar sekelas Sido muncul, terus kemudian hanya Menir dan sebagainya, nah, itu pemain ya, termasuk juga di industri network marketing ya, termasuk juga di industri network marketing seperti saya sebutkan saja ya, tapi tidak perusahaannya ada propolis ya, ada minuman klorofil, spirulina, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bermain di industri herbal tersebut. Ya, nah tentunya ini menjadi sebuah potensi yang besar, tetapi ya kita jadi punya sebuah kesulitan di saat kita mau masuk ke industri tersebut. Ini menjanjikan, tetapi ada tingkatan kesulitannya, yaitu apa? Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mereka sudah leading market, mereka sudah membangun pasarnya dahulu, ya, mereka sudah menang modal dan lain sebagainya, mereka sudah marketnya terbangun, mereka mungkin sudah BEP dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya berat, ya, tentunya berat. Nah, terus bagaimana solusinya? Oke, ya. Nah, solusinya saat ini, ya, jadi saya punya data itu sudah lama dan yang saya ketahui bahwa berbicara data tadi, ya hampir 90% produk herbal tersebut cara konsumsinya atau dimasukkan ke dalam tubuhnya itu adalah dengan melalui oral, ya, melalui oral, yaitu melalui mulut. Seandainya ada sebuah cara lain, ya, untuk memasukkan nutrisi, obat dan lain sebagainya, atau nutrisi atau vitamin dan lain sebagainya tersebut ke dalam tubuh kita dengan cara yang berbeda, tentunya ini akan menjadi sebuah pembeda. Apalagi kalau kita melihat bahwa market di Indonesia itu suka sesuatu hal yang sifatnya aneh, gitu ya, aneh gitu loh. Oh, masa sih ini cara masukinnya nggak diminum? Enggak gitu, ya. Terus melalui apa gitu? Nah, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, saat ini saya perkenalkan sebuah perusahaan One More, yang mana perusahaan One More ini sudah berdiri dari tahun 2014, ya. Dan pemiliknya itu bernama Miss Septihan Erdil, ya Segili Erdil, dan juga suami beliau yaitu Mr. Mustafa Erdil. Nah, dua orang ini adalah orang yang sudah berpengalaman sekali di industri network marketing, ya, karena dulunya mereka adalah orang-orang yang terjun langsung di industri network marketing, ya, pengalaman mereka lebih dari 23 tahun. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah konsep gitu ya, menemukan sebuah teknologi dan kemudian mereka buatkan ke dalam sebuah perusahaan yaitu One More International yang mereka dirikan di tahun 2014 di Istanbul, Turki, dan kantor regionalnya ada di Izmir. Oke, ini beliau berdua. Nah, jadi inilah ya teknologi yang mereka miliki. Yaitu apa? Jadi One More ini adalah sebuah perusahaan pionir di bidang transdermal. Apa itu transdermal? Gitu ya. Apa itu transdermal?
Jadi ini lebih ke medical device, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita berbicara tentang cara memasukkan obat, nutrisi, suplemen dan lain sebagainya, itu ada 3 cara. Yang biasanya kita kenal adalah dengan cara melalui oral biasanya. Jadi orang minum yang namanya obat, nutrisi, terus kemudian vitamin, itu dia melalui oral. Ya, dimasukkan melalui mulut, kemudian masuk ke dalam pencernaan, diolah oleh pencernaan dan diserap oleh sel darah kita, ya, mikronutrisinya, terus kemudian disalurkan ke organ yang membutuhkan. Nah, apakah semuanya yang di dalam pencernaan kita ini diserap? Enggak, biasanya hanya sekitar 50% saja, ya. Itu udah maksimal banget gitu ya. Hanya sekitar 50% saja diambil mikronutrisinya, diproses di pencernaan kita, diserap oleh darah, kemudian disalurkan ke organ yang membutuhkan. Nah, sehingga ada sebuah proses yang cukup lambat. Nah, tapi kalau mau cepat, cara yang paling baik itu adalah dengan cara disuntik, gitu ya. Kenapa? Karena kalau disuntik itu mikronutrisinya atau vitamin atau obat lah gitu ya, itu dia atau diinfus gitu ya, itu hanya tinggal ditusukkan ke jarum, langsung ke pembuluh darah, dan kemudian isi kandungan yang ada di dalam infusan, botol infus atau suntikan tersebut, dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita melalui jarum tadi. Efektivitasnya gimana? Ya jelas, karena dia langsung 99%. Ya, tetapi yang jadi permasalahan adalah ya perlu tenaga khusus, ya perlu tenaga ahli, nggak bisa sembarangan orang. Nah, kabar baiknya saat ini sudah ditemukan sebuah teknologi yang sangat luar biasa, yaitu apa? Teknologi transdermal therapy system, ya, transdermal ini. Ya, di mana teknologi transdermal ini jadi dia ada seperti sebuah page, ya, gambar yang tengah, ya, itu ada seperti sebuah page, seperti plester, begitu, seperti plester, tapi dia punya serat yang sangat halus, ya, punya serat yang sangat halus, dan di plester tersebut atau page tersebut itu sudah ada kandungan produknya, ya. Bisa kandungannya itu obat, bisa kandungannya obat, bisa kandungannya nutrisi atau herbal, bermacam-macam. Dan teknologi ini juga sebenarnya sudah diterapkan di medis, gitu ya, atau di rumah sakit. Nah, jadi dia penggunaannya hanya cukup ditempelkan saja, ya, ditempelkan saja. Tetapi akan jauh lebih baik jika ditempelkannya itu adalah di dekat pembuluh darah, seperti di lengan. Kalau di lengan kita kan kelihatan tuh, ya, kulitnya dia tipis, kelihatan pembuluh darah kita, ditempelkan di situ. Ya, atau bisa juga 3 jari di bawah telinga kita, bisa Anda pegang 3 jari di bawah telinga Anda, itu ada denyut. Nah, ditempelkan di situ dia bisa. Ya. Nah, terus kemudian ditempelkan di tengkuk dan di beberapa titiknya, ya, dianjurkan. Nah, dengan proses seperti ini dia tanpa melalui proses lambung atau tanpa melalui proses pencernaan. Jadi kandungannya dia langsung masuk melalui kulit, ya, melalui pori, masuk melalui pori kita dan kemudian masuk ke pembuluh darah kita, terus kemudian langsung disalurkan. Nah, jadi dia betul-betul memangkas sebuah proses yang cukup panjang, yaitu proses dari pencernaan, diproses, terus kemudian diambil sekian persennya saja, dan kemudian baru disalurkan ke dalam tubuh. Nah, dan transdermal ini dia tentunya tanpa rasa sakit, kawan-kawan. Jadi hanya cukup ditempelkan saja. Wah, di sini saya melihat, wah, ini produk unik gitu. Jadi saat itu saya hanya melihat, wah, ini produk unik nih. Seandainya kita bisa punya tim edukasi, dan kemudian kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya, maka ini akan menjadi sebuah tren baru, gitu ya, sebuah tren baru di bidang networking. Oke, nah dari sebuah semangat itulah akhirnya saya coba lakukan dan kemudian coba pasarkan. Kenapa? Produknya betul-betul unik. Dan Anda bisa cek ya, banyak sekali orang-orang yang sudah bisa merasakan manfaat daripada produk ini. Itu ya, banyak sekali itu ya. Nah, ini dia. Kurang lebih saat sekarang ini ada sekitar 10 item produk, ya. Ada 10 item produk. Salah satunya itu ada yang disebut dengan PNG, ya. PNG. Terus kemudian ada B12. B12 ini kandungannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitamin, ya. Terus kemudian ada melatonin, dekamin, dan omevia. Oke, saya tidak akan cerita banyak gitu ya. Ini sertifikatnya. Ya, jadi legalitasnya sangat jelas, ya. Bukan hanya sekedar legalitas lokal gitu, Indonesia nasional, gitu ya, tetapi juga legalitas dari skala internasional. Jadi sudah sangat siap sekali perusahaan ini untuk bekerja sama dengan kita, dengan Anda semua yang ada di sini, untuk bisa membangun passive income Anda. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih kok
usaha seperti ini bisa membangun passive income gitu. Oke. Dan perusahaan ini juga tergabung di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, di mana Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ini merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Perdagangan, ya. Dan nggak sembarangan perusahaan saat sekarang tuh lebih dari 1.000 loh kawan-kawan, 1.000 perusahaan network marketing yang ada di Indonesia. Tapi yang terdaftar di APLI hanya sedikit, ya, hanya sekitar kalau tidak salah data terakhir kita 150-an lah. Dan One More termasuk salah satunya, ya. Nah, oke, ini legalitasnya, ya, Anda perlu cek, ya. Jadi ada SIUP L. Jadi kalau untuk industri network marketing atau multi level marketing, izinnya itu SIUP L, bukan SIUP, ya, bukan kalau SIUP itu hanya untuk di luar daripada network marketing atau industri multi level marketing. Jadi kalau di luar itu dia izinnya SIUP, surat izin usaha penjualan, perdagangan lah penjualan. Tapi kalau untuk industri network marketing atau multi level marketing, ya Anda harus cek izinnya itu SIUP atau SIUPL gitu. Karena ya karena pemerintah kita sudah menetapkan sebuah aturan main gitu loh. Jadi ini bukan Doni yang buat aturan, enggak, tapi ini yang buat aturan adalah pemerintah kita, yaitu apa? Izin daripada perusahaan yang multi level marketing atau network marketing, dia harus SIUPL, gitu ya, surat izin usaha penjualan langsung. Nah, di luar daripada itu, berarti seharusnya ya, mungkin dapat dikatakan dia tidak sah. Karena kalau dia memang serius, harusnya dia urusnya adalah SIUP PL, bukan SIUP. Dan juga hati-hati, ada juga perusahaan yang dia menggunakan izinnya itu PIRT. Hati-hati kawan-kawan, ya, perlu cermat gitu. Kalau misalkan izinnya ternyata yang dipertunjukkan kepada Anda itu adalah PIRT, ya, PIRT. Nah, itu artinya adalah produk industri rumah tangga. Kawan-kawan harus berhati-hati, ya, karena kalau seperti itu berarti itu tingkatannya kabupaten yang mengeluarkan. Seperti contoh ya, Anda produksi kerupuk ikan. Anda produksi kerupuk ikan, kemudian Anda urus izinnya di kabupaten, maka kabupaten akan menerbitkan izinnya adalah PIRT, produk industri rumah tangga. Nah, biasanya di labelin tuh di kerupuk ikannya, kayak gitulah. Nah, jadi kita harus berhati-hati, ya. Perusahaan memiliki, jadi perusahaan One More ini dia sudah jelas sekali perizinan dan berbagai macam hal. Ya. Nah, saya akan sedikit cerita tentang produk. Jadi produknya itu seperti ini, rekan-rekan. Ya, sebentar. Nah, ini dia. Salah satunya ini. Ya, ini dia produknya. Ini namanya PNG. Ya, ini namanya PNG. Ya, modelnya seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini dia. Ya, tuh, dia ada serat halusnya. Ya, dan kalau berbicara tentang produk PNG, saya melihat bahwa ini adalah sebuah masa depan. Kenapa masa depan? Karena saya meyakini bahwa yang namanya PNG ini dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 tahun ke depan dia akan hadir di setiap rumah sebagai pelengkap daripada kotak P3K Anda. Jadi kalau di rumah biasanya kan ada kotak P3K tuh, nah maka akan terseliplah yang namanya PNG ini. Dan saya meyakini hal itu, kenapa? Ya, karena saya melihat daripada manfaat produk ini. Ya, jadi produk ini saat pertama kali saya join gitu ya, di perusahaan One More ini, saya taruh produk ini di kotak P3K di rumah saya. Dan terus kemudian di saat saya habis makan berlebih, gitu ya, saya habis makan berlebih, santan lah gitu ya. Biasanya saya punya asam urat atau saya punya, ini banyak yang ngantri mau masuk ya. Ya, hampir sampai ada 17 orang. Memang nggak ada co-host jadi nggak kebetulan. Mohon maaf ya. Gitu. Nah, jadi saya meyakini bahwa berbicara tentang PNG ini adalah produk yang akan menjadi pelengkap kotak P3K Anda dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 tahun ke depan. Dan produk ini, ya PNG ini, saat saya makan berlebihan, santannya kebanyakan, atau saya itu penyuka, ya ini saya bicara padanya, saya itu penyuka jengkol goreng. Jadi kalau jengkol yang digoreng biasa, dikasih apa namanya, garam, ya, terus sama ngulek sambal biasa, saya bisa nambah tuh kalau makan itu.
ya saya betul-betul bisa nambah. Kalau dengan semur, jengkol, rendang, jengkol saya kurang, tapi kalau jengkol yang begitu tuh digoreng itu udah nyerah tuh, ya. Kalau ada di meja makan, sudah langsung saya bisa makan itu bisa habis sampai 2, 3 piring, ya. Dan akibatnya apa? Oh, sudah pasti akibatnya mulai itu, ya. Mulai yang pertama asam uratnya, ya. Mulai asam uratnya sudah mulai kena. Nah, saat asam urat saya kena, jadi saya punya permasalahan di kaki itu, kalau asam urat saya kena itu mau tidak mau saya tidur itu sulit sekali, harus berguling. Wah, pokoknya saya punya engkel itu harus saya gantung, ya harus saya gantung. Nah, di saat di saat saya menemukan yang namanya, iya, betul, "Eman banget deh banyak yang mau masuk Zoom." Iya, karena kebetulan saya yang jadi host, tadi settingannya lupa, co-host-nya nggak disetel, gitu loh. Jadi saya bicara agak susah ya, karena saya harus berbagi materi juga. Tapi nggak apa-apa lah kawan-kawan ya, nanti kan akan direkam ini, ada rekamannya. Oke, saya lanjut ya, sampai di mana ya, perjengkolan ya gitu ya. Nah, jadi saya berlebih makan jengkol, asam uratnya kumat. Saat asam urat saya kumat, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Kaki saya problem gitu loh, kaki saya problem, engkel saya itu harus digantung kalau asam urat saya itu, berlebihan. Nah, begitu ada yang namanya One More ini, ya saya hanya cukup ambil di kotak P3K di rumah saya, terus kemudian saya tempelkan di, di engkel saya. Ditempelkan beginilah, ditempelkan begini di engkel, dan itu tidak sampai 5 menit, ya, tidak sampai 5 menit yang tadinya saya merasa bahwa nyerinya itu betul-betul luar biasa, itu berkurang 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 dan akhirnya hilang sama sekali dan kemudian saya tidur, itu betul-betul luar biasa, nikmatnya luar biasa. Terus kemudian istri saya masak yang namanya, saya paling suka ya, opor gitu ya. Ya pokoknya yang bersantan semua orang pasti suka lah gitu ya, sangat suka. Nah yang jadi masalah adalah, kalau kita makannya santan berlebihan, karena faktor usia saya juga, mau tidak mau akhirnya apa? Akhirnya kolesterol saya naik. Kalau kolesterol udah naik, di sini nih rasanya kebas kawan-kawan, betul-betul kebas gitu ya, nggak enak lah gitu, nggak enak. Nah tetapi dengan adanya PNG ini, akhirnya saya tertolong gitu loh. Yang tadinya kebas saya hanya cukup ambil di kotak P3K saya, buka, minta tolong tempelkan di tengkuk. Itu tidak sampai dengan 5 menit rasa kebasnya hilang. Dan akhirnya saya lebih punya sebuah rasa enak lah untuk saya beraktivitas kembali. Nah, terus kemudian saya punya ada satu kejadian, itu di anak saya, ya, di anak saya namanya Justin. Nah, anak saya ini saat itu mau ujian kawan-kawan. Jadi saat dia mau ujian, dia flu berat, betul-betul flu berat. Betul-betul sangat flu berat dan, dia temuin saya, dia bilang, ya jadi di rumah itu saya kebetulan dipanggilnya Babe gitu ya, anak-anak saya sih, "Beh, ini Justin flu kocor terus Beh," gitu, "nggak bisa berhenti," dia bilang gitu kan, "nggak bisa bilang berhenti," gitu. "Gimana caranya Beh? Katanya mau belajar, besok mau ujian," gitu. "Udah sini." Nah, jadi saya ambil PNG-nya. Saya ambil PNG-nya, saya bilang, "Lepas kacamatamu." Nah, dilepas sama dia. Ya, sudah dilepas, terus kemudian, PNG-nya ini saya ambil, terus kemudian, saya potong, ya saya lipat ukuran segini kawan-kawan, ya ukuran seperti ini, oke, ya terus kemudian saya sobek, ya, yang segi jari segini nih. Setelah itu, ya, saya ambil, apa namanya, perekatnya dia, ya, oke, bentar, saya ambil perekatnya, ya, dan kemudian saya tempelkan di hidungnya dia, "Sini Tin, mana hidungmu? Buka kacamatamu." Nanti pakai kacamata ya. Nah, jadi saya tempelkan persis seperti ini. Nah, saya tempelkan seperti ini, nah terus kemudian, "Udah sana, aktivitas." Gitu. Dia masuk ke kamarnya lagi, nggak sampai 5 menit loh kawan-kawan, nggak sampai 5 menit dia datang, "Eh, ini produk apa?" Dia bilang. "Kenapa emangnya?" "Flu-nya Justin kok berhenti?" Gitu loh. "Oh berhenti?" "Iya." "Udah nggak ini lagi?" "Enggak." Gitu loh. Nah, cuman ini masih ada radang, jadi kalau kalau flu itu biasanya kan suka disertain radang ya. Jadi dia nelen agak sakit, dia ngejendol di sini. Nah itu sisanya, ya saya potong lebih kecil lagi, kemudian saya tempelkan di bagian radang dia. Dan tidak sampai 5 menit, ya, yang ngejendol itu radangnya dia itu betul-betul hilang dan akhirnya dia bisa beraktivitas lagi, nelennya lebih enak, flu-nya berhenti dan akhirnya dia bisa belajar dengan tenang, besok ujian dia bisa lebih konsentrasi. Nah, saya melihat bahwa produk ini sangat luar biasa. Jadi dari situlah saya melihat bahwa, oh ini bermanfaat buat keluarga saya. Begitu barang ini habis, maka saya akan repeat order untuk pesan ulang kembali. Nah,
Terus kemudian ada satu produk lagi yang memang, rutinitasnya saya pakai kawan-kawan, yaitu apa, berbicara tentang yang namanya Omevia. Nah, jadi Justin itu punya adik, ya, adiknya itu namanya Keke, ya, nah si Keke ini, dia anak saya ini yang paling bungsu, bagi saya anak itu adalah aset masa depan, semua pasti berpikir yang sama. Kalau saya tidak bisa memberikan warisan dalam bentuk harta, setidaknya saya bisa memberikan warisan dalam bentuk ilmu, ya, pengetahuan. Otaknya dia harus, encer lah gitu ya. Nah, supaya otak dia bagus, dia bisa menerima dengan baik pelajaran dan sebagainya, ilmu pengetahuan, maka saya berusaha untuk memberikan asupan nutrisi yang paling baik buat dia. Apa yang paling baik kalau untuk anak kecil? Nah, saat itu saya hanya berpikir bahwa omega 3 itu baik. Ya, bagi saya omega 3 itu baik. Nggak tahu bagi Anda omega 3 itu baik atau tidak. Nah, pasti baik lah B gitu ya semua. Pasti bilang pasti baik, nggak bakal enggak. Nah, jadi saya beli omega 3. Saya beli omega 3 yang mulai dari ya macam-macam omega 3 lah gitu ya, minyak ikan. Nah, yang jadi masalah adalah anak saya si Kiki ini nggak suka bau amis kawan-kawan. Jadi saya beli omega 3 yang harganya 50.000, nggak bakal saya paksain dia, pasti dia lepeh. Saya beliin yang lebih mahal, pasti dia lepeh. Jadi dia betul-betul nggak suka dengan yang namanya bau amis. Tuh, dan tentunya ini jadi problem buat saya pribadi gitu ya, sebagai orang tua, bagaimana saya bisa memberikan nutrisi yang terbaik, ya ada nggak sih solusinya buat anak saya. Sampai akhirnya saya diperkenalkan yang namanya One More ini melalui produk ini dan dilalah saat itu, ya, dilalah saat itu sponsor saya bilang bahwa ada lagi produknya apa aja, oh ada salah satunya adalah Omevia, Omevia. Omevia itu apa isinya? Omega 3, dia bilang, omega 3. Apa hanya cukup ditempel, Bro, dia nggak perlu ditelan. Serius, saya bilang. Iya, serius, dia hanya cukup ditempelkan saja. Ditempel di mana? Di jidat, saya bilang gitu kan. Enggak, tempelkan 3 jari di bawah telinga. Seperti ini nih, kawan-kawan. Ya, 3 jari di bawah telinga, itu ditempelkan di situ. Tuh, nah secara tidak langsung, itu ada kandungan omega 3-nya masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian diserap ke otak. Oh, serius? Iya. Oke, kalau kayak gitu saya boleh pesen dong produknya. Saya pesenlah produknya. Ya, datang seperti ini bentuknya, ya, bentuknya seperti ini kawan-kawan. Ini ya, seperti ini ya. Jadi hanya cukup jadi saya hanya bilang sama anak saya, "Hey, kamu pakai ini ya." "Apa ini, Beh?" "Omega 3." "Amis." "Enggak, ini kan nggak diminum." Terus diapain, Beh? Ya cuma cukup ditempel, tempel di mana? Nih, sini saya ajarin, ya, saya ajarin. Sini, Kei. Nih, ditempel di sini, Kei. Dia jari di bawah telinga Keke, di bawah, eee, apa namanya, di bawah telinga Keke itu ada denyut nadi, coba deh kamu pegang. Iya, "Oh ini denyut ya, Pak, ya?" "Iya, ini namanya denyut." Tempelkan di situ. Nah, jadi ditempel begini nih kawan-kawan. Begitu ditempelkan seperti itu, ya dengan rutinitas digunakan, ya saat sekarang ini alhamdulillah sekali anak saya si Keke itu jauh lebih konsentrasinya lebih bagus. Ya, kalau berbicara jadi bukan jadi tambah pinter ya, bukan gitu loh, tetapi dia jauh lebih bisa konsentrasi untuk dia belajar. Ya karena apa? Kandungan omega 3-nya masuk ke dalam, pembuluh darah dia dan kemudian diserap oleh otak. Nah, ya alhamdulillah sampai hari ini Keke kelas 2 aja tuh, rankingnya itu tidak pernah lepas dari ranking 1, 2 lah gitu dan, pertumbuhan di motoriknya dia pun juga berkat omega 3 ini, ya Omevia ini luar biasa, tuh jadi motoriknya dia betul-betul luar biasa, ya ototnya dia juga lebih bagus, nah sehingga apa, sehingga anak saya masukkan ke taekwondo, ya masukkan ke taekwondo dan, eee di klubnya dia gitu ya, di klubnya dia di klub taekwondo, dia masih kelas 2 SD ya, eee, dia, paling bagus lah gitu motoriknya sehingga dipercayakan oleh klubnya, termasuk sekolahannya, untuk dia bisa ikut tanding di tingkat nasional. Kemarin itu dia ikut tanding di Piala Kemenpora ya dan alhamdulillah anak saya Eke itu dia bisa, dapat medali emas juara 1 ya, lawannya nggak dikasih angka sama sekali sama dia. Saya perhatikan dia gerakannya cepat sekali dan saya merasa bahwa, itu berkat yang namanya, Omevia ini, ya. Nah, jadi 2 produk inilah yang menjadi andalan keluarga saya dan saya melihat bahwa, oh ini potensinya besar. Nah, dan secara tidak sengaja ya, eee
tetangga-tetangga saya mereka melihat dan kemudian mereka coba ingin tahu. Lihat Keke pakai beginian, gitu ya, lihat Keke pakai beginian, ada yang nanya, Keke pakai apa? Omega. Tuh, Omega 3. Iya, minyak ikan. Oh, minyak ikan ditempel. Keke mah produknya nggak perlu diminum, hanya cukup ditempel. Nah, akhirnya apa? Anak saya bisa promosi. Tuh, kalau mau tahu ntar papa yang mau jelasin secara lebih lengkap. Nah, saat ada yang mau tahu, dia bertanya, saya nggak jual. Jadi saya nggak jual produknya. Saya bilang sama dia belanja aja langsung ke perusahaan. Itu belanjanya gimana? KTP nggak? Ada KTP nggak gitu ya? Oh ada, harus pakai KTP. Iya, jadi belanjanya langsung. Nah nanti punya akunnya, nanti monggo silahkan belanja langsung ke perusahaan. Saya ajarkan caranya. Jadi hanya menduplikasikan hal seperti itu kawan-kawan. Ya, itu berbicara tentang produk tadi. Nah, jadi saya lihat produknya keren sekali. Ada yang namanya transdermal. Ya, jadi teknologinya dia hanya cukup ditempelkan. Inilah yang menjadi sebuah trigger atau pemantik ya. Dan trennya ke depan itu justru adalah transdermal ini. Oke, saya akan lanjut. Oke, nah terus kemudian bagaimana dengan sistem bagi hasilnya? Oke, kalau berbicara tentang produk, sangat unik, gitu ya, produknya sangat unik, dan kemudian bagaimana dengan pola atau sistem bagi hasilnya? Oke, saya akan lanjutkan. Oke ya. Nah, sistem bagi hasilnya yang jelas menguntungkan dan sangat mudah ditaklukkan, ya. Anda hanya perlu mencontek apa yang orang sukses lakukan. Ya, saya hanya cukup mencontek apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Oh, dia punya sampai 400 mesin uang. Dia bikin, keuntungannya dia putar ke mesin uang selanjutnya. Cuma jadi masalah modalnya gede banget kalau itu. Ya, gitu. Dan saya nggak sanggup lah kalau harus seperti Raffi Ahmad, gitu ya. Di satu sisi juga mungkin mukanya juga beda gitu ya sama Raffi Ahmad, ya kembar tapi seperti dibelah kampak, bukan bilang dibelah dua, tapi dibelah kampak. Oke, saya lanjut ya. Jadi Anda hanya cukup mencontek apa yang orang sukses lakukan. Nah, bagaimana caranya? Simpel sekali gitu ya, simpel sekali kawan-kawan. Jadi perusahaan One More ini dia bukan hanya menawarkan produk yang sangat luar biasa, tetapi perusahaan One More ini dia juga menawarkan yang namanya karir. Ya, jadi ada karir, jenjang karir yang sangat luar biasa di perusahaan ini. Dimulai dari karir yang tulisan warna merah. Oke ya, mohon izin sebentar kawan-kawan, saya mohon izin minum dulu ya. Play ya. Oke, ada jenjang karir yang di tulisan merah itu. Karirnya mulai dari Rocky, kemudian beginner, apprentice, assistant, master, pearl master, sapphire master, dan diamond master. Ya, saat sekarang posisi tertinggi di dunia itu diamond master itu hanya ada 8 di seluruh dunia dan belum ada orang Indonesia. Ya, tetapi saya tidak akan bercerita tentang diamond master. Saya akan bercerita tentang Rocky, ya, karir atau jenjang karir paling bawah. Oke, jenjang karir paling bawah. Apa sih Rocky? Jadi Rocky ini adalah sebuah jenjang karir yang bisa Anda tempuh dan bisa mendapatkan income buat Anda itu dengan penghasilan rata-rata sekitar 10 sampai dengan 20 juta dalam kurun waktu 28 hari. Ada sih yang lebih dari 1 bulan, ada. Tetapi ada nggak yang lebih cepat? Ada. Ada juga mereka yang bisa mencapai karir pertama, yaitu mencapai karir Rocky dengan penghasilan rata-rata 10 juta hanya dalam kurun waktu 3 minggu, 2 minggu, 1 minggu, 5 hari, bahkan ada yang 1 hari juga ada. Saya kenal salah satu namanya Jimmy Alec, ya. Beliau bisa mencapai sebuah jenjang karir Rocky itu hanya dalam kurun waktu 1 hari. Ya, dapat sekitar 12 jutaan. Ada juga Ibu Aida ya dari Kuningan, dia bisa mencapai karir Rocky hanya dalam kurun waktu 2 hari. Ya, saya mencapai karir Rocky itu dalam kurun waktu 3 minggu dapatnya sekitar 11 jutaan. Nah, ya, ada juga Ibu Fatuni. Ya, hanya seorang dari Ibu Fatuni ini hanya seorang tukang es krim keliling di wilayah Jambi. Ya, pekerjaannya sehari-hari dia berjualan es krim keliling. Tetapi beliau melihat ada peluang di sini dan kemudian beliau coba jalankan bisnis ini. Ya, dan beliau bisa mencapai jenjang karir sebagai Rocky itu dalam kurun waktu 3 minggu dapatnya kalau tidak salah itu sekitar 14 jutaan kalau tidak salah, gitu ya. Yang intinya di atas 10 juta lah. Padahal beliau hanya penjual es krim keliling dan tidak lulus SD. Nah, bahkan Bu Fatuni saat sekarang sudah berkarir sebagai seorang
apprentice ya, naik karirnya. Ini di atas Rocky ada beginner, ada apprentice, dan beliau sudah jalan-jalan ke luar negeri 10 hari bareng dengan saya. Anda bisa cross check di Instagram saya, ada namanya Ibu Fatuni. Nah, itu ada video kita waktu kita di Istanbul, Turki. Oh, keren banget, tukang es krim keliling yang tidak lulus SD, tapi beliau bisa jalan-jalan ke luar negeri. Yes. Terus kemudian beliau juga sudah umroh melalui bisnis ini, jadi duitnya dapat dari bisnis ini, dari bonus bisnis One More, dan beliau berangkat umroh, bisa beli kendaraan mobil, dan juga beliau sudah bisa merenovasi rumah. Itu ya, banyak kawan-kawan, banyak sekali mereka-mereka yang sudah berhasil membangun industri ini. Ya, nah dimulai dari mana? Yaitu jenjang karir Rocky, dan saya menawarkan Anda untuk bisa menjadi seorang Rocky. Ya, kenapa sih Rocky? Ya, sekarang gini Bapak dan Ibu. Ya, jadi berbicara tentang karir, kita juga ada 8 bonus yang mudah untuk Anda taklukkan. Ya, saya garis kapital, ya, mudah untuk Anda taklukkan, ya. Dan 8 bonus itu ada namanya bonus sponsor, bonus 2+1, bonus 3D, bonus 4x4, bonus pairing, ada namanya bonus matching, ya, ada bonus karir, dan juga ada yang namanya bonus card. Oke, ada 8 bonus, jadi Anda bisa dapatkan 8 bonus ini. Bagaimana caranya? Dan berapa besarannya? Oke, ini. Oke, saya akan kupas dulu sama kawan-kawan di sini ya, bahwa marketing plan daripada One More ini dia sederhana dan mudah ditaklukkan serta menguntungkan buat Anda. Karena apa? Ya karena ini ya. Saya baru bercerita tentang 2 bonus saja, yaitu bonus sponsor dengan bonus tim. Ya, bonus yang ke-1 yaitu bonus sponsor, dan bonus yang ke-5 yaitu bonus pairing atau bonus tim. Ini dia. Ya. Nah, oke, saya lupa ya, belum masukkan satu materinya, yaitu paket gitu ya. Jadi kita ada paketannya Bapak dan Ibu, ya paketannya. Kalau Anda mau bergabung di bisnis ini, daftarnya joinnya gratis dan itu ada paketnya. Ya, paketnya kita ada 4, paket basic, paket bronze, silver, dan gold. Nah, untuk paket basic itu dia paket basic itu dia nilainya sekitar 2.870.000. Anda bisa dapatkan produk ini ya, ada 4 item bisa gitu ya. Itu bisa Anda gunakan, coba gitu ya, sebagai modal kerja Anda rasakan, kemudian Anda tinggal ceritakan saja. Ya, dan satu paket basic itu dia nilainya 100 QV. Ya, kompensasinya Anda dapat sekitar 13%. Nah, contohnya di sini. Ya, contohnya di sini. Nah, contohnya adalah Anda sudah melakukan aktivasi ya dengan nilai 2.870.000 ya, Anda dapatkan produk, terus kemudian Anda gunakan, tetangga Anda si A dan tetangga Anda si B, mereka mau coba. Kemudian mereka mau bergabung dengan Anda, terus kemudian mereka juga aktivasi, melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan keluarga mereka, ya, maka secara ilustrasi hitungannya adalah si A dan si B ini ada omset di situ 100 KP dan 100 KP. Apa saja yang Anda dapatkan? Oke, Anda akan dapatkan yang bonus pertama, yaitu bonus sponsor. Nah, karena di sini yang Anda sponsori atau Anda ajak itu ada 2 orang, yaitu si A dengan si B, ya, maka Anda akan mendapatkan 2 bonus sponsor, ya, dari A dan si B. Nah, nilai daripada paket yang diambil oleh si A yaitu adalah paket basic. Paket basic nilainya 100 QB. Nah, itu Anda akan dapatkan bonus sponsornya sebesar 25%, kawan-kawan. Ya, dan dia kalau 25%-nya nilainya jadi 100 QB dari si A, dikalikan 25% hasilnya $25. Ya, berarti ini hasilnya dolar, Pak. Ya, hasilnya dolar. Ya, nah, karena di sini ada 2 orang, yaitu si A dan si B, maka $25 itu dikalikan 2. Dikalikan 2, karena ada 2 orang yang mengambil paket standar tadi, atau paket basic. Ya, ada 2. Berarti berapa? $50. Nah, kursnya berapa? Kursnya kita 15.500. Wow, besar sekali ya, sangat besar, karena sekitar 15.500. Ya, jadi $25 kali 2 paket sama dengan $50, kalikan kursnya 15.500 sama dengan Rp775.000. Besar Bapak dan Ibu untuk bonus sponsor saja. Belum lagi itu dihitung ke bonus tim. Ya, jadi ada tambahannya gitu, ada tambahannya.
Ya, kalau orang Indonesia kan sukanya kalau belanja sesuatu ditambahin, gitu ya. Nah, ternyata di One More pun juga kalau Anda melakukan hal ini, Anda akan ditambahkan. Ditambahkan apa? Dengan bonus tim, ya. Nah, karena di A ini sudah menghasilkan 100 QV dan di B ini sudah menghasilkan 100 QV, maka berbicara tentang bonus tim ini diambillah salah satunya yaitu 100 QV dikalikan Anda kan aktivasinya basic ya, dapatnya sekitar 13%. Kalau Anda aktivasinya gold, ya itu dapatnya 19%, malah lebih besar lagi kawan-kawan, luar biasa gitu. Ya, nah maka bonus timnya cara menghitungnya adalah 100 QP dikalikan 13%, dikalikan kursnya, yaitu 15.500. Dapatnya berapa? 200.000 ya. 200.000 lah gitu ya. Saya susah ngomongnya ini. Karena 1.500 ya. 1.500. 200.000 lah lebih. Nah, di total semuanya dapatnya adalah 976.500 rupiah. Besar, hampir 1 juta ya, hanya dengan melakukan 2 hal ini saja. Belum lagi Anda bisa dapatkan bonus kalau terjadi seperti ini, Anda akan dapat tambahan lagi, yaitu apa tambahannya? Free repeat order. Jadi untuk pemesanan bulan berikutnya Anda nggak perlu keluarkan uang. Perusahaan akan langsung hidupkan akun Anda. Wih, keren banget ya. Jadi free repeat order ya di bulan berikutnya. Padahal kalau Anda lakukan pemesanan ulang di bulan berikutnya, itu belanjanya sekitar 2.600.000. Dapat produk voucher senilai 1 juta. Wow, keren banget ya. Jadi kalau di total hasilnya 4 juta lebih malah. Ya, luar biasa. Oke, ini berbicara sekilas saja. Ya, hal yang paling simpel, hal yang paling sederhana. Nah, tetapi kalau Anda mau tahu secara lebih banyak lagi tentang 8 bonus tadi, ya ini saya akan kupas contohnya seperti ini. Oke, bagaimana sih caranya Pak? Saya tertarik karena saya ingin bisa jadi seorang Rocky. Oke, jadi seorang Rocky ya. Ya, dan saya ingin bisa dapatkan penghasilan seperti yang Bapak sampaikan, kurang lebih sekitar 10 juta. Bisa nggak Pak dalam kurun waktu 28 hari? Bisa dong. Bagaimana caranya? Nah, Anda sudah lakukan aktivasi paket basic, ya, kemudian Anda promosikan, kan ada si A dengan si B di minggu pertama. Nah, si A sama si B sudah gunakan produknya, dia rasakan manfaatnya besar, kemudian si A akan menduplikasikan kepada A1 dan A2. Jadi A1 ini, si A ini dia promo ke teman-temannya, ke tetangganya, ke saudaranya, ke keluarganya, gitu ya. Dan ternyata dari semua yang dia promosikan, itu hanya ada 2 orang saja, yaitu A1 dan A2. Ya, di minggu kedua. Ya, dari tim Anda nih. Si B juga sama, dirasakan manfaatnya, dia cerita kepada kakaknya. Dia, Kak, sudah tahu One More belum? Nah, dia bilang sama tetangganya. Dia, tetangga, sudah tahu One More belum? Apa itu One More? Aku pakai produknya bagus banget loh. Apaan sih? Wah, ini barang dari Turki. Ya, sekarang sudah ada di Indonesia, pakai deh. Kami buat keluarga saya kesehatannya lebih gini. Jadi ada cerita tentang manfaat daripada produk tersebut. Dan kemudian dari sekian banyak Anda ceritakan, hanya ada 2 orang saja, yaitu B1 dan B2. Ya, nah terus kemudian Anda tambahkan lagi 4 orang jadi ya targetnya, yaitu si C dan si D. C juga sama ceritanya kayak tadi gitu ya. Udah tahu One More belum? Si D juga sama. Dia bilang juga, tahu Omevia nggak? Apa itu Omevia? Anak saya pakai Omevia bagus banget loh. Kenapa? Iya, dia kan biasanya susah tuh konsentrasi belajar. Pakai Omevia. Dia bagus. Apa sih Omevia? Omega. Iya, kamu tahu omega 3? Tahu. Iya, minyak ikan kan? Iya, minyak ikan. Gitu loh. Waduh, anak saya nggak suka amis. Kebetulan loh. Dia nggak perlu diminum. Cuma ditempel doang. Tapi bikin pinter. Masa sih cuma ditempel aja bikin pinter? Nah, kayak gitu kawan-kawan. Ya, hal-hal sederhana aja gitu loh. Ya. Nah, jadi di minggu keempat ilustrasinya seperti ini. Ya, di sebelah kiri Anda itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Anda punya 4 mesin, ya, si A, si B, si C, dan si D. Ini anggap saja itu adalah mesin atau sistem tadi. Nah, ya maka penghasilan bisa Anda dapatkan itu seperti ini. Oke, ya. Bonus sponsor Anda dapatkan dari 4 orang. Oh, dari 4 Pak, bukannya dari 12 orang yang tergabung di situ? Ya enggak lah, karena kan si A1, A2, B1, B2, C1, C2, dan D1, D2 itu milik daripada sponsornya masing-masing. A1, A2, bonus sponsornya jatuhnya ke si A. Adil dong, fair dong, bener kan? Nah, ya, jadi cukup fair saya pikir. Nah,
Maka di sini yang ada sponsori langsung itu adalah si A, si B, si C, dan si D. Oke, tadi berapa? Paket basicnya 100 kivi kan nilainya, Anda dapat 25%-nya. Ya, 100 kivi dikalikan 25%, dapatnya $25, dikalikan 4. Si A, si B, si C, si D. Nah, kalikan 15.500. Dapatnya berapa? Rp1.550.000. Wow, besar sekarang. Iseng-iseng, ya dapat 1,5. Yes. Belum lagi Anda dapatin bonus 2+1. Nah, nilainya 2.684.000 dan dapat voucher produk ya senilai 1 juta. Nah, biasanya voucher produknya yang didapat adalah PNG. Saran saya buat kawan-kawan, dapat PNG jangan dipakai, jangan dapat PNG gratis nih, jual lah, jangan. Itu perusahaan kasih untuk Anda cerita ke orang lain, ya kasihlah buat tester. Kan mau rezekinya besar yang harus sering memberi manfaat juga dong sama orang lain. Apalagi ya kalau Anda dapat bonus 2+1, kan dapat produknya itu gratis perusahaan yang kasih. Jadi One kasih untuk Anda promosi ke orang-orang, jangan dijual gitu loh. Oke, yang ketiga ada bonus 3D. Nah, bonus 3D ini skupnya adalah Anda mensponsori 3 orang, ya A, B, D atau A, B, C, ya ada 3 orang. Tuh. Nah, yang Anda sponsori langsung. Anda dapat tambahan $100 sama berarti. Wow, ya kan? Kali 15.500 dapat 1.550.000. Yes. Kemudian ada bonus keempat, ya ditambah lagi itu sama OneMore. Ya di mana bonus keempat ini dia 4 orang, ya A, B, C, D yang ada sponsori langsung. Mereka mau membangun tim ya dengan Anda, dan kemudian ada akumulasi sekitar 1.000 QB. Di sini ada 600 tambah 600 berarti 1.200 QB. Lengkap sudah, ya kualifikasinya sampai dengan bonus keempat, maka Anda dapat tambahan lagi $100 lagi. Ditambahin terus loh sama OneMore. Berapa totalnya? Nah, belum sabar totalnya, karena ada tim bonusnya. Nah, tim bonusnya itu ada hitungannya adalah ada 6 orang di kiri, 6 orang di kanan. Karena satu basic kan nilainya 100 QV kali 6, di sini 600. Di sebelahnya juga 600. Nah, diambil tuh 600 QV-nya untuk tim bonus, yang bonus kelima. Dikalikan 13%. Karena Anda ambilnya paket basic. Kalau Anda ambilnya paket gold, dapatnya 19%. Jadi ada selisih sekitar 6%. Sayang banget. Ya, kalau ada modal, ya masalah Anda ambil paket gold. Oke, saya hitung dengan paket basic saja, 600 QV kalikan 13%, kali kursnya 15.500, dapatnya 1,209.000 rupiah. Di total lah semua kawan-kawan. Berarti berapa total bonus yang bisa didapatkan? Dapatnya sekitar 9.500.000. Hari ini dapat tambahan segitu. Wow, itu ya. Oke, nah sama sebenarnya ya. Jadi bisnis ini betul-betul mudah. Di sini saya melihat, oh sepertinya saya sama dengan melakukan seperti apa yang Raffi Ahmad lakukan. Gitu. Saya mau bangun mesin uangnya sebanyak banyaknya. Gitu. Saya mau bangun mesin uangnya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dan saya bangun sistem sebanyak-banyaknya di situ. Dengan semakin banyak saya bangun mesin uang, dengan saya semakin banyak membangun sistem di situ, maka saya akan kemungkinan bisa mendapatkan yang disebut passive income tadi. Oke, mesin uangnya apa? Rocky, ya. Tuh, dan di sini Anda sudah layak menjadi seorang Rocky, dapat 9,5 juta. Anda hanya tinggal, kalau Anda, oh betul juga nih apa yang disampaikan oleh pembicara, berarti saya juga ingin bisa seperti Raffi Ahmad, membangun mesin uang atau membangun sistem tadi. Caranya bagaimana? Promosi Rocky. Nah, dengan Anda berpromosi Rocky, maka secara tidak langsung di tim bisnis Anda akan mendapatkan kompensasi dari situ, kawan-kawan. Contoh, ya saya akan kasih contoh. Seperti ini, bangun sistem. Ya, Anda sudah jadi Rocky. Kemudian saat Anda jadi Rocky, Anda belajar bagaimana caranya menjadi Rocky, dan kemudian Anda dapatkan polanya saat Anda mencapai karir Rocky, dan kemudian Anda duplikasi hal itu. Ke siapa? Ke banyak orang, kawan-kawan. Ke banyak orang. Ya, ke banyak orang. Dan kemudian Anda duplikasikan, ya duplikasinya berarti kayak ini, si A ini, si B, si C, si D, mereka kan mau menduplikasi. Mereka ingin juga bisa mendapatkan penghasilan 10 juta lah, anggap seperti itu. Dan terjadinya seperti ini, kawan-kawan. Ya, seandainya di tim bisnis Anda kemudian bangun sistemnya,
bangun tim organisasi, bangun timnya di situ, dan kemudian dari tim Anda itu ada yang mencapai karir sebagai seorang Rocky, dan dia menghasilkan, saya anggap saja gitu ya, ini saya anggap saja, kita anggap saja ya, Rocky itu penghasilannya dari 10 juta ya, anggap saja satu Rocky itu menghasilkan penghasilan 1 juta kawan-kawan untuk Anda ya, untuk Anda. Dikalikan ada 10 Rocky, maka Anda akan mendapatkan berapa? 10 juta. Bagaimana kalau misalkan itu ada 100 Rocky, 100 juta yang Anda dapatkan. Bagaimana kalau misalkan di situ ada 1000 Rocky? Bisa lebih dari itu. Ya, karena One More punya sebuah bonus yang disebut dengan bonus setelah bonus matching ya. Jadi saya ulang sebentar. Oke, ini ya, bonus yang keenam yaitu bonus matching yang mungkin nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Ini memungkinkan Anda bonus keenam ini untuk Anda bisa mendapatkan yang namanya passive income, membangun mesin uang di tim bisnis Anda, membangun sistem di tim bisnis Anda, gitu, ya, ya. Nah, dan disitulah Anda bisa mendapatkan income dari apa yang omset yang terjadi di tim atau di tim bisnis Anda yang mereka mencapai karir Rocky dan sebagainya. Ini, nah disinilah saya melihat bahwa wah ini keren sekali kawan-kawan. Ya, oke, sebentar. Ya, oke, ya saya melihatnya bahwa ini keren sekali. Ini keren sekali. Nah dari situlah akhirnya saya mulai. Saya memulai, sorry. Dari situlah saya akhirnya memulai membangun bisnis ini. Saya kejar dulu karir saya sebagai seorang Rocky. Begitu saya sudah mencapai karir saya sebagai seorang Rocky, maka selanjutnya saya tahu caranya. Oh, saya jadi Rocky 3 minggu, dapat penghasilan 11 juta, saya tahu caranya, dan kemudian saya cerita ke teman-teman saya. Ya, saya cerita ke teman-teman saya, bro, udah tahu One More belum? Apa itu One More? Pak, One More ini sebuah peluang usaha. Ya, tapi kalau saya boleh tahu sebenarnya kebutuhannya itu informasi tentang kesehatan, peluang usaha, atau keduanya. Dan disampaikan ya keduanya. Oke, kalau keduanya kita punya produk, penjelasan tadi, dan kemudian ini ada peluang usahanya, ini hasilnya saya. Oh nggak tertarik nggak dapetin penghasilan sebesar ini? Oh tertarik, gimana caranya? Nah, mulai kita. Ya, nah akhirnya lama-kelamaan, akhirnya timnya sudah mulai bertumbuh, ya timnya sudah mulai bertumbuh, dan dari situlah akhirnya ya mesin tadi, ya, mesin uang tadi atau sistem tadi sudah mulai berjalan. Lama-lama di tim bisnis kami sudah ada yang menjadi Rocky. Ya Rocky ini akhirnya mencetak Rocky baru juga. Akhirnya mereka juga karirnya naik, dan akhirnya alhamdulillah kurang lebih saat sekarang kurang lebih saya sudah join di bisnis ini ya 2 tahun lah ya. 2 tahun itu saya sudah total itu berapa ya? Saya totalnya itu sudah hampir sampai angka ya 2 miliar lebih lah, ya 2 M lebih. Oke, saya sudah mencapai angka yang cukup signifikan, besar sekali, ya 2 miliar lebih. Coba berikutnya saya lupa. Oke, benar nggak ya? Oke. Oke, ya, ini nama saya, terus kemudian ini walletnya 2 tahun saya jalankan bisnis ini, total yang saya dapatkan itu berapa tuh? 429, 3 kali. Jadi kita kalkulatornya mana ya? Oke, dolar ya, 429, 444 kali 15.500. Oh, lebih dari 2 M, kawan-kawan. Alhamdulillah 6,6 miliar 2 tahun bangun bisnis. Kok bisa ya? Iya, karena tadi sistem yang kita sudah bahas. Ya, 6,6 M dapetin dalam 2 tahun. Tuh. Nah, jadi zaman sekarang ya kembali lagi nih, zaman sekarang Anda ingin bisa, tadi ya saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Miskin mencari pekerjaan. Ya. Dia dapetin nggak pekerjaannya? Dapat, cuman dikasih itu pekerjaan, kasih kerjaan terus, kerjaan dikasih terus. Ya. Uang mah flat. Ya, itu orang kaya, mereka membangun jaringan.
Saya sudah perlihatkan bagaimana Raffi Ahmad membangun bisnisnya dengan 400 cabang. Satu cabang itu saya yakin income pasti lebih dari 1 juta ya. Raffi loh, gitu. Ya, pasti hasil luar biasa. Ini ada 400. Cuman jadi masalah adalah kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak memiliki modal. Nggak usah khawatir kawan-kawan. Sekarang ini ada sebuah peluang usaha namanya One More, ya namanya One More, di mana Anda ya dengan modal yang relatif kecil, secara otomatis resikonya kecil, tapi punya potensi yang sangat luar biasa. Anda hanya cukup membangun mesin uang tadi. Anda hanya cukup apa? Membangun roki di dalam tim bisnis Anda. Semakin banyak, insya Allah Anda juga akan mendapatkan kompensasi yang sangat besar dari bisnis ini. Dan saya sudah membuktikan, kurang lebih 2 tahun saya dapetin sekitar 6,6. Dan bukan saya saja, tapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang mereka sudah bukti. Jadi buat kawan-kawan semua yang mungkin saat ini belum bergabung, ini adalah sebuah peluang bisnis di hadapan Anda, ya ambil peluang ini. Kenapa? Peluang itu datangnya tidak 2 kali. Ya, sukses itu adalah terciptanya, sukses itu adalah bertemunya sebuah peluang dengan kesiapan. Sudah ada di depan Anda, tinggal kesiapan. Nah, kalau saya jadi Anda, tangkap dulu, ya, tangkap dulu, ambil dulu, ya. Tadi kita lihat Raffi Ahmad dagang apa? Ciki. Dia dagang ciki, dia dagang, pokoknya dia nggak peduli. Mau recehan kek, mau itu apa miliaran kek, angkat terus yang namanya peluang. Ya, angkat terus yang namanya. Jadi buat kawan-kawan semua, semoga informasi tentang terakhir di kelas Master Trainer ke-4 ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan nanti kita akan buka kelas lanjutannya, yaitu Master Trainer 5, ya, dan segera undang orang-orang di prospekan Anda yang baru, ya sampaikan kepada mereka, sudah tahu One More belum? Tahu Mevia enggak? Ya, kalau mereka jawab nggak tahu, Anda hanya tinggal bilang sama dia, wah kebetulan Pak, saya saat ini lagi membangun sebuah bisnis dari Istanbul, Turki, dari Turki, Eropa. Gitu. Ya, hasilnya dolar luar biasa. Gitu. Oh, gimana caranya? Ya, wah MLM ya, macam-macam lah. Ya, macam-macam. Tapi dengan kalinya, trik kata ajaib tadi, sudah tahu One More belum? Pak, tahu One More nggak? Bu, tahu One More nggak? Kayak gitu. Ya, coba iseng-iseng deh, tetangga Anda. Ya, pasti akan ada keajaiban. Nanti, setelah ditanya lebih jelas, Anda nggak cukup, Anda nggak perlu menjelaskan secara lebih detail. Anda hanya cukup, ada trainingnya Pak, nama trainingnya Master Trainer. Ya, di situ akan dijelaskan tentang mindset Pak. Bagaimana bisa membangun mindset kaya. Karena ternyata orang kaya itu pakai mindset. Gitu. Ya. Yang kedua ada yang namanya membangun energi miliarder Pak. Wow, luar biasa Pak. Yang ketiga kita dilatih tentang people skill, bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan orang lain. Nah, yang keempat ada yang namanya bisnis idaman tahun 2023. Pembicaranya ini orang luar biasa. Gitu. Masuk ya Pak ke Master Trainer. Gitu loh. Ini ilmunya umum. Kalau Bapak terapkan dalam industri usaha apapun, insya Allah Pak, pasti Bapak bisa berhasil bangun bisnis Bapak. Masuk ya Pak, nanti saya daftarkan. Daftarnya, bilang gitu. Jadi mereka masuk di Master Trainer, kita akan memberikan edukasinya kepada mereka punya ketertarikan, dan nanti di akhir sesi kita akan masuk sebuah materi yang namanya Why One More, penyampaiannya kurang lebih sama seperti hari ini. Oke, mungkin itu saja sesi yang terakhir. Jika memang hari ini Anda mendapatkan begitu banyak manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan, boleh ketik angka 999. Monggo, silakan. Oke. Ya, terima kasih banyak buat kawan-kawan. Oke, ya. Oh ya, ada satu kabar baik ya. Satu kabar baiknya yaitu kebetulan sekali kemungkinan tanggal 7 atau tanggal 8 ya, kita akan kedatangan trainer dari Eropa ya, namanya Mr. Durkan Kandemir. Beliau luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali, dan beliau akan keliling Indonesia dan nanti akan saya sinergikan dengan Master Pro dan training kita yaitu Master Trainer, dan mudah-mudahan nanti beliau bisa punya kesempatan juga untuk
bisa berkomunikasi dengan semua rekan-rekan yang ada di kelas entrepreneur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya doakan semua rekan-rekan yang ada di sini ya selalu diberikan kesehatan yang prima dan juga mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ya, sekian dari saya. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu buat semuanya. Jangan lupa, Masterpreneur yang kelima, promosikan segera. Oke, dalam hitungan kelima saya akan tutup Zoom meeting kita malam ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih.